Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Apa makna bintang dalam nubuat Bileam? Bagaimana pula kita menyikapi otoritas sang bintang itu? Senin 15 Desember 2025, pekan ketiga Advent, bintang yang dinantikan merupakan pemilik otoritas ilahi. Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Video ini terdiri atas 5 bagian, yakni 1. Bintang dan kuasa. 2 kata yang menyentuh dari bacaan hari ini. 2. Hubungan dengan tradisi suci. 3. Panduan aplikasi praktis. 4. Kesaksian iman. Menjadi bintang penuntun dengan otoritas untuk melayani. Kisah pengalaman membimbing proposal penelitian mahasiswa. 5. Refleksi spiritual. Baiklah, saya sampaikan satu demi satu. Pertama-tama, bintang dan kuasa sebagai kata-kata yang menyentuh dari bacaan hari ini. Dalam Bilangan 24 ayat 17 ditemukan bahwa Bileam bernubuat. Bintang terbit dari Yakub. Kata Ibrani yang digunakan adalah Kogaf, yang berarti bintang, benda angkasa yang bersinar. Dalam tradisi Yahudi, Kogaf sering menjadi simbol pemimpin, harapan, dan penuntun arah. Nubuat ini dilihat sebagai janji akan Mesias yang akan datang. Sementara itu di Matius bab 21 ayat 23, para imam bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal ini?" Kata Yunani yang digunakan exousia, berarti otoritas, wewenang, hak untuk bertindak. Tentu pertanyaan ini menyentuh hakikat misi Yesus. Dari mana sumber otoritas beliau? 2. Hubungan dengan tradisi suci. Mengapa pembahasan tentang bintang ini dikaitkan dengan tradisi suci? Gereja sejak awal membaca bahwa nubuat bintang sebagai ramalan tentang Kristus. Santo Justinus Martir di abad kedua menulis, bintang yang dinubuatkan oleh Bileam adalah Kristus yang muncul dari keluarga Yakub. Pandangan ini tidak hanya bersifat nubuat, tetapi juga mengandung aspek historis, sebab silsilah Yesus sebagai keturunan Yakub secara teliti dicatat dalam Injil Matius bab 1 ayat 1-17 dan Injil Lukas bab 3 ayat 23 sampai 38. Selanjutnya,
pertanyaan tentang exousia atau otoritas Yesus menjadi pusat pengakuan iman gereja. Santo Athanasius menegaskan, otoritas Yesus berasal dari hakikatnya sebagai putra Allah yang satu hakikat dengan Bapa. Kutipan Bapak-bapak gereja tersebut, baik Santo Justinus Martir dan Santo Athanasius tersebut, merupakan representasi tradisi. Dengan demikian, tradisi menghubungkan keduanya. Kita mengakui Yesus sebagai bintang yang dinubuatkan dan sekaligus pemilik otoritas ilahi atas hidup kita. 3. Panduan aplikasi praktis. Di pekan 3 Advent ini, kita diajak pertama-tama mengikuti Kokaf, bintang, dalam arti membiarkan Kristus, sang bintang Bethlehem, menuju jalan hidup kita masing-masing. Kedua, mengakui exousia, menyerahkan diri pada otoritas Yesus dalam setiap keputusan dan sikap kita. 4. Kesaksian iman menjadi bintang penuntun dengan otoritas untuk melayani. Sebuah kisah pengalaman membimbing proposal penelitian mahasiswa. Sebagai dosen yang mengajar metodologi penelitian hukum, saya sering menjadi bintang penuntun bagi mahasiswa yang terutama sedang kebingungan merumuskan judul dan permasalahan penelitian mereka. Prosesnya selalu dimulai dengan tugas merumuskan rencana judul, latar belakang singkat, dan rumusan masalah penelitian. Ketika mengelompokkan proposal mereka berdasarkan kelemahan, kata kunci yang saya gunakan selalu kata visibilitas, dari kata visible. Penelitian harus visible secara subjektif, dalam arti sesuai dengan tingkat kemampuan mahasiswa S1, akses data, waktu, dan biaya. Dan visibilitas secara objektif, dalam arti memberi kontribusi nyata bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Disinilah saya merasakan tarikan antara otoritas akademik sebagai dosen dan kerendahan hati sebagai murid Kristus. Sebagai dosen, saya mempunyai exousia, wewenang untuk menilai, mengoreksi, bahkan menolak proposal. Namun otoritas itu saya gunakan bukan untuk menunjukkan kuasa, tetapi untuk melayani proses pembelajaran. Hubungan dengan renungan hari ini, pertama, sebagai bintang penuntun atau kokaf. Seperti bintang,
dalam nubuat Bileam yang menunjukkan jalan. Saya berusaha menjadi penunjuk arah yang membantu mahasiswa menemukan topik yang tepat, bukan dengan memberi jawaban jadi, tetapi dengan menuntun mereka menemukannya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif. Selanjutnya, otoritas yang melayani ini berkaitan dengan eksosia. Ketika menilai proposal, saya ingat bahwa otoritas akademik saya berasal dari Tuhan. Maka saya gunakan untuk memberdayakan, bukan menyalahkan. Untuk memperbaiki, bukan menghakimi. Untuk mendorong atau memotivasi, bukan mematahkan semangat. Selanjutnya, dalam semangat Advent, proses bimbingan skripsi atau di tempat saya berkarya disebut penulisan hukum. Ini mengingatkan saya bahwa saya sendiri juga membutuhkan bintang penuntun Kristus yang menerangi setiap keputusan akademis saya. Berikutnya, otoritas saya harus tunduk pada otoritas Sang Bintang Sejati, terutama saat saya harus mengambil keputusan sulit atau dilematis tentang kelayakan penelitian. Persiapan Natal yang sejati adalah mengakui Kristus sebagai Sang Bintang yang berotoritas penuh atas hidup saya dan Anda. Marilah berjalan dalam terang Sang Bintang Sejati. Renungan ini relevan bagi Anda yang ingin memahami dimensi mesianik dan otoritas ilahi, dan tentu saja bermanfaat bagi diri saya sendiri. Semoga renungan ini membantu pertama-tama saya sendiri dan tentu siapapun untuk semakin menantikan dan tunduk pada Kristus, Sang Bintang dan pemilik otoritas sejati. Bagian 5, refleksi spiritual. Di balik diskusi tentang visibilitas penelitian, saya menemukan pelajaran rohani yang dalam, yakni pertama, visible secara subjektif mengakui keterbatasan saya, bergantung pada hikmat Tuhan. Visibilitas secara objektif, yakni menyelaraskan karya saya dengan rencana Tuhan bagi dunia. Sebagai dosen, saya bukan pemilik kebenaran mutlak. Saya hanya pengantara, bahkan pembantu di kebun anggur Tuhan, melayani mahasiswa menemukan panggilan intelektual mereka sambil terus belajar menjadi murid yang rendah hati
di hadapan Sang Guru sejati. Berkaitan dengan sharing saya di atas, sangat mungkin profesi saya dan Anda berbeda, tetapi setiap kita dipanggil untuk menjadi bintang penuntun dalam lingkup masing-masing di keluarga, pekerjaan, atau pelayanan. Setiap kita diberi otoritas tertentu yang harus dijalankan dengan kerendahan hati. Di masa Advent ini, mari kita belajar dari Kristus, Sang bintang yang bersinar dengan lembut dan pemilik otoritas yang datang untuk melayani, bukan dilayani. Sementara itu, mari kita berdoa bersama. Semoga kita semua bisa menjadi penuntun yang bijak dan pemegang otoritas yang rendah hati dalam bidang kita masing-masing. Baik Anda yang berkarya maupun Anda yang masih belajar di sekolah maupun kuliah. Sebagai penutup, subscribe, like, dan share channel Makna Tersembunyi Alkitab untuk terus belajar makna-makna terdalam Alkitab. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih. Salam sehat.